seneng banget nih. Aku mau datang ke Pesta Raja Negeri Damai. Tapi aku masih bingung mau pakai baju yang mana. Pakai baju yang ini atau yang ini. Yah, tapi ini kekecilan, nggak mungkin. Terus aku mau pakai baju yang mana ya? Terus rambutnya enaknya diapain ya? Dikuncir atau digerai? Ya nanti aku kesal dulu aja deh kalau kayak gitu. Oke. Halo Kak Mel. Halo Kak Dev. Lagi ngapain? Aku tuh lagi milih-milih baju. Aku mau datang ke Pesta Raja Negeri Damai. Jadi aku milih-milih baju. Kira-kira mana Kak yang bagus Kak? Bagus semua kok Kak Mel. Ini bagus gak Kak? Iya ini bagus Kak Mel. Bagus semua. Iya Kak Mel. Tapi yang penting Kak Mel harus berdoa dulu. Gitu. Biar Kak Mel bisa memakai baju yang pas untuk acara pesta nanti. Gitu Kak. Oh kayak gitu Kak. Iya. Oke Kak, saya tinggal dulu ya Kak. Masih banyak yang harus dibersihkan. Oh oke. Dadah Kak Dev. Ya. Tapi percuma bajunya bagus, udahan. Kok Raja Negeri Damai nggak datang-datang ya? Katanya kalau datang kita mau dijemput, tapi nggak dijemput-jemput. Udah berminggu-minggu nggak ada. Terus gimana? Katanya suruh siap-siap, tapi siap-siap mulu. Aku sebel. Kak Mel! Siapa? Aku Kak Mel, Kak Klar! Hah? Siapa? Kak Mel! Siapa sih? Gak kelihatan. Ini aku! Kak Mel! Kak Clarissa. Aduh puji Tuhan, udah sampai juga di negeri sejuta kebaikan. Wow, tapi memang keren ya di sini ya. Iya, emang keren Kak. Wow, keren. Tapi adik-adik, Kak Mel, kenapa sih kok murung gitu mukanya? Enggak gitu Kak. Bentar. Kak Clarissa pasti tahu kan kalau kita semua itu diundang ke Pesta Raja Negeri Damai. Iya Kak Mel, makanya aku kesini. Karena aku juga mau ikut ke Pesta Raja Negeri Damai. Wah, berarti Kak Clarissa tahu dong kapan? Enggak sih. Oh, Ya udah sih Kak Mel, yang penting kan pokoknya nanti kalau memang pestanya sudah mau dimulai, kita pasti dijemput. sama Gitu. aja dong. Aku pikir tahu Kak Clarissa. Aku tuh udah siap-siap semua, tahu nggak Kak? Aku udah siapin hati yang bersih. Aku udah percaya, aku udah bertanggung jawab. Aku tuh udah semua. Tapi nggak datang-datang. Apa aku pulang aja ya Kak? Loh, Nggak usah ikut pesta. jangan Kak Mel, udah dong, semangat. Pokoknya kalau Raja sudah mengundang kita, sudah berjanji, pasti Raja akan menepati. Pasti ya Kak? Pasti. Udah dong, jangan sedih gitu. Ayo semangat. Masa Kak Mel kalah nih sama adik-adik Joel Kids. Aku malu Kak. Adik-adik Joel Kids saja setia loh. Dari awal sampai sekarang masih ngikutin ibadah kebaktian Joel Kids online. Yaudah deh, gini aja. Adik-adik Joel Kids kan udah nungguin kita nih. Kita sapa dulu aja yuk. Adik-adik Joel Kids, mana suaranya Joel Kids? Yes, I am. Nah, daripada sedih, kita nyanyi aja yuk sama Iya, Kak. adik-adik Joel Kids ya di rumah ya. Aku masih bete soalnya. Iya makanya kita puji Tuhan, kita nari, kita nyanyi sama adik-adik Joel Kids Oke, di rumah. Oke. Oke ya. Oke. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Mel ya. Kita harus berdoa Kak. Iya, kita berdoa Kenapa? dulu ya. Biar nggak bete, kita mau mulai semuanya dengan berdoa. Adik-adik, Oh, kita gitu. berdoa dulu ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Yuk semuanya sekarang tutup mata kalian, lipat tangan kalian. Kita siapkan hati untuk memulai ibadah hari ini. Ikutin ya Kak Clarissa berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar kami mau Tuhan sebentar kami mau Tuhan memulai memujimu, menyembahmu hari ini. Tuhan, buat kami selalu bersemangat memuji Engkau. Dan kami mau Tuhan bersama-samamu. Tuhan, Engkau yang hadir di tempat kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Mel percaya nggak kalau dalam doa kita punya pengharapan yang besar? Percaya dong Kak, pastinya. Percaya ya. Ada di rumah juga percaya? Percaya? Kita mendapatkan kemenangan yang besar. Tunggu. Katanya
Kak Kalisa punya lagu baru. Oh iya, yang dari Joel Kids itu. Kak Klar punya satu lagu baru lagi loh dari Joel Kids loh. Nih ya Kak Mel ya, dengerin ya. Yuk kita dengerin, kita dengerin. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Bagus banget. Nah gitu Kak Mel. Adik-adik di rumah kita belajar ya lagu ini ya. Semangat ya adik-adik ya. Kita tepuk tangan semuanya ya. Semuanya tepuk tangan semua. Mana semangatnya? Siap ya? Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kita mau kalahkan yang jahat, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Kita katakan, siap? Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan siapa? Menjadikan aku lebih dari pemenang. Siap ya, kita katakan dalam nama Yesus. Sikap doanya gimana? Aku berdoa dalam nama Yesus, doaku dijawab. Kita kalahkan iblisnya dalam nama Yesus. Kalahkan yang jahat. Yang mau menang dalam nama kita putar semua. Ada kemenangan. Siap kita katakan. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Siapa yang mau menang? Menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Akhirnya udah bisa? Apa? Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, wow, doaku dijawab. Apa? Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan? Ada kemenangan. Dalam mana? Dalam namanya. Wow, keren ya jadi ya. Kamu percaya dalam nama Tuhan Yesus kita punya kemenangan. Oke? Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Nah, Kamel, udah semangat? Sudah semangat. Wah, adik-adik, Kamel udah semangat nih. Luar biasa ya. Kita harus tetap semangat dalam Tuhan. Oh ya pasti. Pasti ya. Tunggu kak, kak lihat deh coba. Sana tuh lihat. Itu. Mana? Itu siapa sih? Itu. Oh, Siapa? kayaknya adik-adik kayaknya Monce ya adik-adik ya. Kita kesana aja ya Kamel ya. Kita Oke. temuin Coba Monce kita ya. lihat Monce ya. Oke, adik-adik kita temuin Monce aja ya. Oh. Oke. Aku sedih di sini sendiri. Aku jadi nggak enak. Kemarin aku jadinya nggak bantuin teman-teman. Sekarang semua sudah rapi. Mana lagi dong yang bisa aku kerjakan?
Bener kan Monca, adik-adik? Tapi kenapa? Monca, halo. Monca, halo. Kak Melina. Kok sedih sih Monca? Kenapa Monca sedih? Aku sedih kak, soalnya kemarin aku nggak bantuin teman-teman bekerja. Aku takut aku tidak diajak ke pesta Raja Negeri Damai. Gitu kak. Gitu. Ya adik-adik, tadi yang sedih Kak Mel. Sekarang yang sedih Monca. Coba-coba Kak Mel, kasih tahu Kak Mel biar Monca nggak sedih lagi. Monca jangan sedih. Tadi aku juga sedih. Tapi setelah muji Tuhan aku jadi semangat. Takkan patah semangatku. Nah, adik-adik di rumah kita ikut nyanyi ya. Takkan hilang Biar Monca nggak sedih lagi. kekuatanku. Ya adik-adik. Haleluya. Yang dinyanyiin sama Kak Mel. Monca, nyanyi ya. Kita nyanyi ya. Kita nari buat Tuhan ya Monca ya. Jangan sedih lagi. Takkan patah semangatku. Oke? Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Semangat ya Monca ya. Siap ya? Kita tepuk tangan dulu habis ini. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya Monca. Adik-adik di rumah, jangan mau kalah sama Monca. Kita mau tepuk tangan. Biar Monca nggak sedih lagi. Oke? Yang semangat ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Yang apa? Yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Monca, ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Angkat tangannya Monca. Adik-adik di rumah juga angkat tangan dong, biar Moncanya semangat. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wah, Monca sudah lebih semangat ya? Lebih semangat kan? Adik-adik di rumah jangan mau kalah. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Goyang ya Monca? Adik-adik di rumah goyang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mana saksikannya? Saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Angkat tangan semua. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Loncat yuk semua. Takkan hilang kekuatanku,
sudah semangat. Wow, Monce, adik-adik. Monce mau permisi pergi dulu ya Kak Clarissa Oke, ya. tetap semangat ya, Monce. Bye-bye. Monce mau pergi dulu. Bye. Dadah. Bye-bye. Hipi. Kok kamu baru kelihatan? Kamu tahu nggak kalau kita diundang pesta oleh Raja Negeri Damai? Ya jelas tahu dong. Loh. Kalau tahu, lah kamu kemana aja? Kok nggak ikut beres-beres dari kemarin? Tidur ya. Monce, kamu nggak boleh berpikiran jelek gitu dong. Aku juga disuruh sama Kak Devina untuk memperbaiki jembatan di hutan sebelah timur. Supaya nanti kalau Raja Negeri Damai datang menjemput kita, jembatannya sudah kokoh kembali. Emangnya jembatannya rusak ya? Terus sudah selesai ya? Iya, jembatannya rusak. Nah, kebetulan ini belum selesai loh. Aku butuh bantuanmu, Monce. Kan aku ingat badanmu kekar. Kamu mau nggak bantuin aku? Hipi, kamu bisa aja. Oke, aku mau bantu. Wah, kalau gini aku jadi semangat dong. Ayo berangkat. Loh, emangnya kenapa? Oh, iya. Tadi kamu murung kenapa sih? Cerita dong. Iya, kemarin aku melakukan kesalahan. Aku main-main waktu teman-teman yang lain merapikan hutan. Makanya aku sedih. Aku gak bertanggung jawab. Nah, karena sekarang kamu ajak aku jadi happy lagi. Selama perjalanan, Hipi dan Monce ngobrol sangat seru. Adik-adik, ternyata Monce sangat menyesal dengan kesalahan yang dia perbuat kemarin. Dan hari ini dia mau membayar semuanya. Karena Monce juga mau ikut ke pesta. Yeay, kita sudah sampai, Mon. Itu tuh di sebelah sana jembatan yang harus segera kita selesaikan. Oke, siap. Kita kerja yuk. Aku pindahin dulu batu-batunya biar semua bersih. Monce sangat bersemangat untuk memperbaiki jembatan. Hingga tidak terasa waktu sudah semakin gelap. Apa Monce nggak capek ya? Kok dia belum istirahat juga? Aduh, Monce, kita istirahat dulu yuk. Apa kamu nggak capek? Kita lanjutkan besok aja lagi. Nanggung nih, tinggal dikit lagi beres kok. Aku mau kerjakan sampai selesai. Kamu istirahat dulu aja, Hipi. Luar biasa ya semangatnya. Dia menebus semua kesalahannya dengan membereskan semua pekerjaan memperbaiki jembatan. Adik-adik, sambil kita menunggu Monce selesai bekerja, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana. Nah, Kak Mel, kita sudah semangat ya Kak Mel ya? Sudah semangat. Semangat. Nah, Kak Mel, satu lagi nih. Kita sebentar lagi kita mau diundang masuk ke pesta raja. Iya Kak. Ya kan? Nah, kita sekali lagi kita harus tetap setia. Kita harus setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang lebih besar. Kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mengetahui lagi, apalagi nih satu yang harus kita siapkan agar kita bisa masuk ke pestanya Tuhan. Apa ya Kak? Apa sih Kak? Nah, adik-adik siap ya semuanya ya. Tapi, Aduh,
kan mau firman. Nah, Ngapain kita mau dulu, Kak? dengerin firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dulu ya. Bener-bener. Kita sembah Tuhan, siapkan hati adik-adik semua, siapkan sikap adik-adik untuk menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Kita nyanyikan sama-sama seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Yes Tuhan, menangis di bawah kakimu. Kami mau Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kami mau Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik katakan semua. Yes, Tuhan. Seperti wanita. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyikan lagu ini. Kita sembah Tuhan. Kita katakan seperti kita mengatakan kalau ini doa kita. Kita mau setia untuk hidup bersama Tuhan. Kita nggak mau gagal, kita nggak mau meninggalkan Tuhan sedetik pun. Yesus, Engkau baik bagiku. Yang mau setia katakan sampai akhir ku menutup mata. Angkat tangan adik-adik sebagai tanda adik-adik mau setia sama Tuhan Yesus. Kita mau menantikan janji Tuhan, janji yang luar biasa, janji yang luar biasa untuk hidup kita. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir. Katakan sungguh-sungguh adik-adik dari hati adik-adik. Kita mau adik-adik, Tuhan menemukan kita setia. Kita mau adik-adik, kita nggak ditinggalkan. Kita mau masuk ke dalam pestanya Tuhan. Kita mau mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan, biarkan lagu ini Tuhan menjadi doa kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau dapati setia Tuhan melayanimu Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan menjemput kami Tuhan. Kau datang menjemput kami
Adik-adik ikutin Kak Klar berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami Ini Tuhan. permohonan kami Tuhan. Kami hanya mau Tuhan Kami hanya mau Tuhan bersama-sama Engkau bersama-sama Engkau selamanya. selamanya. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan Tuhan, jangan. Jangan Tuhan, jangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau Tuhan Sebentar kami mau Tuhan mendengarkan mendengarkan kebenaran kebenaran yang dari Engkau. yang dari Engkau. Supaya kami Supaya kami bisa menuntaskan dan kami masuk masuk ke dalam pestamu. ke dalam pestamu. Engkau yang turunkan Tuhan Engkau yang turunkan roh Tuhan hikmat, roh hikmat, wahyu, wahyu, pengertian pengertian yang darimu. yang darimu. Sehingga kami kami mengerti apa apa yang menjadi keinginan hatimu. Di dalam nama Tuhan Di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua di kebaktian Joel Kids yang luar biasa. Nah, hari ini ada yang spesial nih. Wah, Kak Michael hari ini pakai jubah, pakai pakaian pesta. Kenapa? Karena hari ini adalah seri terakhir dari pelajaran tentang Pesta Raja. Nah, ini sudah 3 minggu ya, dan hari ini minggu keempat. Kita akan belajar bersama-sama tentang syarat-syarat supaya apa? Kita bisa ikut pesta raja. Kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Minggu yang pertama kita sudah belajar apa adik-adik? Betul sekali, kita belajar tentang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa kita percaya pada Tuhan Yesus, gak mungkin kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gak mungkin kita bisa ikut pesta raja. Kenapa? Karena yang buat pesta adalah Tuhan Yesus. Yang punya surga siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita harus kenal, kita harus percaya supaya kita bisa diundang masuk ke dalam pesta itu, ke dalam kerajaan surga. Yang kedua, Kak Yanti yang ngajar waktu itu. Apa? Kita harus punya pakaian yang bersih. Di hadapan Tuhan kita harus punya pakaian bersih. Sekali lagi Kak Michael berkata bukan seperti ini ya adik-adik ya. Ini bukan baju, oh kalau gitu Kak kita harus tiap hari pakai baju yang bagus-bagus terus ya Kak. Bukan adik-adik. Baju yang bersih, pakaian yang bersih itu adalah hati kita yang bersih. Kalau dulu hati kita kotor, kita suka ngomong yang tidak baik, ngomong yang kotor, yang kasar. Sekarang kita berkata, Tuhan aku tidak mau lagi. Aku mau ngomong yang baik, aku mau ngomong yang memberkati, mendoakan orang. Nah itu adalah pakaian yang bersih di hadapan Tuhan. Kemarin yang suka marah-marah sama papa mamahnya, ayo siapa di sini coba ngaku. Ada? Nah, kalau kalian suka marah-marah, hari ini kita berkata, Tuhan aku tidak mau lagi. Aku mau ikut pesta raja, aku mau masuk dalam kerajaan surga. Aku mau hati yang bersih, pakaian yang bersih. Karena itu harus tinggalkan marah-marah. Diganti dengan kelemah lembutan. Digantikan dengan kesabaran, kebaikan. Nah, itulah pakaian kita yang bersih. Dan jangan lupa selalu bertobat adik-adik. Kalau kita sudah berbuat kesalahan, kita sudah nakal, langsung cepat-cepat lipat tangan berdoa berkata, Tuhan ampuni aku. Sucikan lagi hatiku, bersihkan aku. Kalau kita berdoa seperti itu adik-adik, Alkitab berkata, Tuhan akan mengampuni setiap dosa kita. Artinya hidup kita bersih lagi, hati kita kembali bersih. Kalau hati kita bersih, kita boleh masuk ke dalam pestanya raja. Tapi kalau hatinya kotor, dibiarin, gak apa-apa lah Kak, nakal-nakal terus gak apa-apa Kak. Maaf adik-adik, kalian gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hatinya kotor. Mesti harusnya hati yang bersih. Itu yang Kak Yanti ajarkan. Yang ketiga, kemarin kita belajar tentang bertanggung jawab melakukan perintah Tuhan. Dari Kak Simon katakan, bercerita. Adik-adik kita hari-hari ini kita harus belajar melakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan dengan bertanggung jawab. Semua yang sudah Tuhan percayakan hari-hari ini. Tapi caranya gimana? Harus baca firman Tuhan. Karena perintah Tuhan ada di mana? Ada di firman Tuhan adik-adik. Nih ada gambarnya di sebelah kiri nih. Ada yang namanya firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari. Supaya apa? Kita tahu, oh Tuhan tuh enggak suka loh kalau kita itu marah-marah. Tuhan tuh enggak suka loh kalau kita itu mencuri.
Tuhan tuh gak suka loh kalau kita males-malesan. Tapi Tuhan suka dengan anak-anak yang cinta Tuhan. Yang selalu memuji, menyembah, berdoa. Terus kita lakukan itu. Tuhan senang adik-adik. Dan Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam pestanya, dalam kerajaan surga. Nah, hari ini kita akan belajar syarat yang keempat. Supaya kita bisa ikut dalam pesta raja, supaya kita bisa ikut masuk dalam kerajaan surga. Adik-adik semua sudah siap? Oke, sudah siap? Yuk kita belajar sama-sama. Nah adik-adik, kita akan belajar syarat yang keempat. Itu adalah setia. Nah, setia itu yang paling susah adik-adik. Ini adalah yang paling susah. Artinya apa? Setia kita melakukan terus. Tetap bertahan. Tetap namanya percaya. Tetap yang namanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak berhenti sudah adik-adik. Tapi kita terus kerjakan. Kita terus lakukan. Nah itu yang gak gampang adik-adik. Siapa di sini yang kalian pernah nunggu teman-temannya gak datang-datang? Kira-kira jengkel gak? Aduh bisa nunggu terus. Aduh aku capek, aku mau pulang aja. Itu namanya tidak setia. Kalau yang setia tunggu terus. Pokoknya aku tunggu sampai temanku datang. Wah gitu. Jadi itu yang namanya setia adik-adik. Setia itu gak gampang. Harus sabar nunggu terus dan mengerjakan. Nah, tapi Tuhan mau itu. Di kitab Mazmur 37 ayat 3, Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Tuhan mau kita semua setia. Kenapa sih Kak? Karena Tuhan juga setia. Dia setia kepada kita. Dia setia menyertai kita. Bahkan namanya disebut Immanuel. Apa itu? Allah beserta dengan kita. Bayangin, Tuhan tuh setia banget dengan kita. Setia apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Ayo, siapa yang punya banyak dosa? Oh iya, Tuhan setia mengampuni kalian. Setia menyertai kita, setia menolong kita, setia menjagai kita, memberkati kita. Tuhan itu Tuhan yang setia adik-adik. Dan dia mau supaya kita semua anak-anaknya juga setia. Iya dong, Tuhan mau kita semua anak-anaknya yang nanti masuk ke surga adalah orang-orang yang setia melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita akan belajar tentang setia. Ada 4 setia yang mesti adik-adik kerjakan supaya kita bisa sama-sama nanti ikut dalam pesta raja yang luar biasa. Supaya hidup kita diberkati. Adik-adik siap semuanya? Nah, sekarang setia yang pertama. Setia yang pertama adalah berdoa dan menyembah Tuhan. Ini ada siapa sih tokohnya? Nah, di belakang kakak nih. Tokohnya siapa? Adik-adik, ini adalah Daniel adik-adik. Daniel ini orang yang luar biasa adik-adik. Dia tuh suka berdoa. Dia suka menyembah Tuhan. 3 kali sehari dia akan naik di atas sotoh rumah itu mungkin seperti lantai 2 ya. Lantai 2 dari rumahnya sehingga dia bisa lihat sekeliling mengarah ke Yerusalem. Bangsanya di sana. Jadi dia naik ke atas dan dia berdoa di situ. Dia menyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Tapi ada yang gak senang adik-adik. Musuh-musuhnya Daniel gak suka. Kenapa? Daniel ini diberkati luar biasa. Jadi pemimpin yang luar biasa. Musuhnya lihat Daniel. Waduh ini Daniel nih. Selalu berbuat yang baik. Selalu jadi orang yang hebat. Selalu disayang raja. Kita mau cari kesalahannya gak ketemu adik-adik. Karena dia benar-benar bekerja dengan baik. Dia bertanggung jawab. Dia benar-benar sungguh-sungguh bekerja. Tapi musuh-musuhnya lihat, Daniel sukanya apa? Berdoa. Dia suka menyembah Tuhan, dia suka berdoa. Musuh-musuhnya berkata, kita minta raja buat peraturan. Kalau ada yang berdoa, kalau ada yang menyembah Tuhan lain selain daripada raja, menyampaikan permohonan, doa selain dari ke raja, harus dimasukkan dalam gua singa. Dan diumumkan ke seluruh bangsa, semua dengar, semua takut. Gak ada lagi yang berdoa, gak ada lagi yang mau berdoa. Tapi Daniel hebat adik-adik. Dia sangat setia. Waktu dia dengar itu, dia datang, dia masuk ke kamarnya lagi. Dia naik ke sotoro, dia berdoa lagi di situ. Dia nyembah Tuhan lagi. Dan musuh-musuhnya bilang, ini kesempatan. Ini pasti Daniel lagi berdoa. Kita datangi rumahnya. Kita tangkap Daniel. Masukkan ke gua singa.
Dan hari itu Daniel dimasukkan ke gua singa adik-adik. Dimasukkan dalam gua singa. Tapi ajaib, karena dia setia berdoa, setia menyembah, Daniel dilepaskan dari gua singa. Adik-adik semua, setia yang pertama adalah kita harus setia berdoa dan menyembah Tuhan. Kak Michael senang sekali. Nanti setelah ini kan ada doa bagi bangsa. Nah, Kak Michael mau lihat nih, anak-anak masih setia nggak? Berdoa untuk bangsa Indonesia. Berdoa untuk bangsa ini. Berdoa buat keluarga kalian. Masih setia enggak? Masih setia nggak waktu tadi puji-pujian nih? Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena itulah setia yang Tuhan mau. Nah, siapa yang mau setia? Coba angkat tangannya. Wah, itu semua mau setia. Yes. Keren, setia berdoa dan menyembah Tuhan. Luar biasa banget. Nah, sekarang adik-adik yang kedua. Setianya apa sih? Setianya yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Nah, Kak Michael mau tanya nih, siapa di antara kalian yang rajin baca firman tiap hari? Nah, ada. Wow, itu banyak nih yang baca firman. Oke, sip. Yang lain gimana? Masih setia nggak baca firman? Nah, Daud ini orang yang luar biasa adik-adik. Dia berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Mazmur berapa? 119 ayat 105. Dia berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Daud ini orang yang suka baca firman adik-adik. Dia punya firman, dia punya kopi ya, di kopian firman Tuhan dia punya. Dia selalu taruh di sampingnya, dia selalu baca firman Tuhan. Setiap kali dia mau mengerjakan sesuatu, dia selalu baca firman, dia selalu datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku harus ngapain ya Tuhan? Dia selalu tanya kepada Tuhan. Dia selalu mencari firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu firman Tuhan sangat penting dalam kehidupannya. Adik-adik juga sama. Sudah setia nggak hari ini baca firman Tuhan? Dan Tuhan mau kita semua setia baca firman. Mungkin ada yang banyak setia main game. Sama Tuhan tidak dihitung adik-adik. Kita bisa main game 10 jam. Nggak capek Kak kalau main game. Waduh, tapi itu nggak dihitung sama Tuhan. Tuhan mau hitung adalah setia baca Alkitab. Berapa yang kita baca hari ini? Ayo, cuma satu kata? Atau satu kalimat? Waduh kurang adik-adik. Harus baca berapa? Nggak tahu. Adik-adik bisa berapa? Adik-adik maunya seberapa? Mungkin ada yang baca, Kak saya mau baca 5 Pak. Pasal Kak. Saya mau 10 Kak. Wah boleh. Semakin kita baca dengan sungguh-sungguh, itu adalah setia adik-adik. Dan Tuhan suka dengan setia. Adik-adik mau baca Alkitab ya. Jadi yang pertama jangan lupa berdoa, setia dalam berdoa, menyembah Tuhan. Yang kedua apa? Setia baca Alkitab, baca firman Tuhan. Ya. Nah yang ketiga sekarang, setia apa? Setia melakukan perintah Tuhan. Adik-adik siapa ini orang yang setia melakukan perintah Tuhan? Itu adalah Nuh adik-adik. Ya, di Kejadian 7 ayat yang kelima dikatakan bahwa Nuh itu melakukan semua perintah Tuhan. Dia kerjakan, bayangkan disuruh bangun bahtera adik-adik. Dan bahtera itu bangunnya bukan seminggu, bukan setahun. Bangunnya bahtera itu diperkirakan sekitar 100 sampai 120 tahun dibangun. Bayangin adik-adik, ya jangka waktu yang lama dikerjakan. Kalau adik-adik sekarang disuruh ngerjain PR aja 1 jam sudah badannya sudah capek semua kan. Ya kan, disuruh mama, tuh bersihin ini kamar, aduh capek mah bersihin kamar, aduh udah males. Baru ngangkat bantal sudah aduh capek mah. Tapi Nuh lain adik-adik, 120 tahun dia bangun bahtera, digergaji, dipotong, dipaku, dibuat begitu luar biasa. 120 tahun. Tapi dia setia banget mengerjakan semuanya adik-adik. Dan Tuhan suka dengan Nuh. Walaupun itu mustahil, tapi dia berkata, aku mau kalau Tuhan perintah, aku mau kerjakan. Adik-adik bagaimana? Mau melakukan perintah Tuhan? Di sekeliling kita banyak orang-orang yang susah hari ini. Mau kita tolong? Beri makan, beri pertolongan, berikan bantuan kepada mereka. Ada yang sakit, apa yang kita lakukan? Maukah kita berdoa buat mereka? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah tapi ini yang terakhir. Tadi kita sudah belajar tentang setia. Setia berdoa, menyembah Tuhan. Setia apa lagi? Baca firman. Setia melakukan perintah Tuhan. Ada yang keempat nih adik-adik. Nah ini yang paling penting yang Kak Michael mau adik-adik kerjakan.
yaitu setia, percaya kepada Tuhan. Dan tidak menyangkal Tuhan, tidak berkata aku tidak kenal Tuhan Yesus. Kenapa Kak Michael katakan ini? Hari-hari ini Kak Michael sering melihat di berita, begitu banyak orang yang berkata, ada orang-orang yang berkata bahwa aku tidak mau lagi kenal sama Tuhan Yesus. Dia itu bukan Tuhan, aku tidak percaya lagi. Aku mau pindah aja, aku tidak mau lagi percaya sama Tuhan, aku mau percaya kepada yang lain. Orang ini tidak setia, percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik jangan salah, di 2 Timotius 2 ayat 12 dikatakan, jika kita menyangkal Dia, maka Tuhan akan menyangkal kita juga. Jadi kalau kita berkata, Tuhan, aku tidak kenal sama Tuhan Yesus. Suatu hari nanti, Tuhan Yesus juga berkata, aku tidak kenal kamu. Mau apa kita dicoba? Serem ya. Kalau nanti kita meninggal, kita mau naik ke surga, mau masuk ke surga. Permisi, saya mau masuk surga. Ketok-ketok, tok-tok-tok gitu. Terus Tuhan Yesus bilang gini, sorry, aku tidak kenal sama kamu. Maka kita tidak akan bisa masuk dalam surga. Hari ini hati-hati adik-adik. Kita mesti sungguh-sungguh cinta Tuhan sungguh-sungguh. Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, kalau kita ini sungguh-sungguh kita setia sampai akhir, bahkan sampai mati adik-adik, kita tetap berkata, aku mau Tuhan Yesus, aku mau cinta Tuhan Yesus. Walaupun diancam, ayo kamu harus tinggalkan Tuhan Yesus. Kita berkata, tidak, aku tidak mau, aku mau cinta Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 10 katakan, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan buat kita. Artinya kita akan diterima dalam pestanya Tuhan. Bukan cuma diterima loh adik-adik, kita diberikan mahkota. Asal apa? Kita setia sampai mati, sampai akhir. Tidak boleh kita menyangkal Tuhan adik-adik. Sesusah apapun kita hari ini, sesulit apapun hidup kita, apapun yang kita alami hari ini, Kak Michael mau katakan kepada adik-adik, jangan pernah menyangkal Tuhan. Jangan pernah tidak setia kepada Tuhan. Kita berkata, aku tidak mau kenal Tuhan lagi. Jangan pernah adik-adik. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena kalau kita tinggalkan Tuhan, kalau kita menyangkal, kita berkata, aku tidak kenal kepada Tuhan. Kak Michael kasih tahu ya, Tuhan juga bisa menyangkal kita. Aku juga tidak kenal sama kamu. Dan wah repot adik-adik, kita nggak akan bisa masuk ke surga. Hari ini semuanya kita sudah belajar 4 hal tentang kesetiaan, tentang setia, apa yang harus kita lakukan. Dan Kak Michael hari ini mau berdoa buat adik-adik semuanya. Adik-adik sudah siap yang ada di rumah? Kalau hari ini kalian berkata, Kak aku pengen sungguh-sungguh Kak, aku minta ampun Kak. Aku ini sudah salah, aku ini sudah berdosa, aku ini sudah salah, aku sudah tidak setia baca firman, tidak setia lagi untuk berdoa, menyembah Tuhan, tidak setia lagi untuk melakukan perintah Tuhan. Hari ini kalau kalian mau, Kak Michael mau berdoa buat kalian semua. Minta Tuhan buat aku setia sampai akhir. Buat aku tetap bertahan sampai akhir. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan tidak meninggalkan Tuhan. Mau adik-adik semuanya? Kalau adik-adik siap, mari kita berdoa. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Nah adik-adik semua, Kak Michael mau ajak kita sembah Tuhan hari ini sama-sama. Kita mau nyanyikan hari ini. Kita mau berkata, aku tetap setia sampai akhir. Adik-adik mau? Kalau ada yang mau setia dan hari ini kamu kata, Kak doain aku Kak, aku pengen Kak. Kalian boleh angkat tangan kalian, taruh satu tangan kalian di dada. Dan kita mau katakan sampai akhir, aku menutup mata. Kita mau berkata sama-sama. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, menanti janji. Dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Katakan sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani.
lagi adik-adik katakan, terima kasih. Adik-adik yang ada di rumah, kalian boleh tutup mata kalian berdoa dengan Kak Michael hari ini. Kalian katakan, Tuhan Yesus, buat aku setia, Tuhan. Buat aku setia kepadamu hari ini. Buat aku setia berdoa, setia membaca firman, setia melakukan perintah, dan terlebih lagi setia percaya kepadamu. Adik-adik ngomong sama Tuhan. Kalian berkata, Tuhan aku mau setia. Aku mau setia sampai akhir. Aku mau setia sampai akhir. Jangan ada satupun di antara kita yang meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya berkata aku tetap cinta. Aku tetap mengasihi. Jangan sampai kesusahan membuat kita berkata tidak mau kenal Tuhan lagi. Tuhan gak baik. Saat doa kita gak dijawab, kita bilang Tuhan gak baik. Jangan adik-adik. Kalian tetap percaya hari ini. Kalau kalian tetap setia hari ini, maka adik-adik semua, suatu hari nanti kita semua akan ikut dalam pestanya, akan dibawa dalam pesta Tuhan yang luar biasa. Kita akan menikmati kerajaan surga asal kita mau setia kepada Tuhan. Kepada kalian, mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sembah Tuhan, kata Tuhan aku mau setia sampai batang mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan kami mau katakan, biar setiap kami akan terima mahkota kehidupan. Mahkota yang kami terima karena kami setia sampai akhir Tuhan. Kami tetap setia sampai akhir. Karena itu kami peroleh mahkota kehidupan. Dan hamba berdoa hari ini buat adik-adik semua yang ada di rumah, anak-anak yang ada di rumah. Berkati kami Tuhan. Sertai anak-anak-Mu. Buat kami tetap setia kepadamu sampai akhir. Setia, 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 dan setia. Terus mengikut Tuhan. Dan buat hati kami makin hari makin mencintai Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang meninggalkan Tuhan. Apapun itu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Buat kami semakin mencintai Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua katakan amin. Adik-adik jangan lupa. Sekali lagi. Tetap setia adik-adik. Setia apa? Setia berdoa. Setia menyembah Tuhan. Setia baca firman. Setia melakukan perintah Tuhan. Dan yang terakhir yang paling penting. Setia tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah kita berkata, aku tidak kenal sama Tuhan Yesus. Aku tidak mau sama Tuhan Yesus. Aku mau meninggalkan Tuhan. Jangan adik-adik. Tetap cinta Tuhan sampai akhir. Dan Tuhan akan berikan apa? Mahkota kehidupan yang luar biasa. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Dan kita akan sama-sama ikuti. Kita akan masuk dalam pesta raja. Ya, ini sebagai langkah profetik. Nanti adik-adik juga di rumah berkata, Tuhan aku juga masuk dalam pesta raja. Aku juga diangkat naik ke surga. Aku juga boleh masuk surga. Kalian boleh berdoa masing-masing. Nanti sambil ngikutin drama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Pada tengah malam, Monce selesai juga. Jembatan sudah beres dan dia mau beristirahat. Tiba-tiba ada yang datang. Siapa ya? Ayo kita lihat siapa ya yang datang. Perhatian, perhatian. Sang Raja Damai datang. Kak Devina, buruan kesini Kak. Ada tamu. Iya ya, ada siapa Hippie? Ada Raja Negeri Damai. Selamat datang Raja di Negeri Sejuta Kebaikan. Shalom untuk semua warga negeri Sejuta Kebaikan. Saya datang untuk menepati janji saya. Saya akan datang menjemput kalian semua saat pesta dimulai. Devina, apakah semua warga negeri Sejuta Kebaikan memenuhi syarat untuk datang ke pesta? Iya Raja, dari kemarin saya sudah menilai mereka semua. Mereka sudah percaya, mereka bertobat dan memiliki hati yang bersih. Mereka bertanggung jawab
Dan hari ini seperti Monce, dia sangat luar biasa raja. Dia setia mengerjakan tugasnya sampai selesai. Ya, pekerjaan kalian sangat baik. Saya lihat perubahan yang ajaib di hutan ini. Kalau begitu semuanya, inilah saatnya pesta akan dimulai. Ayo, kita berangkat sekarang. Jangan ada yang terlambat, karena pintu akan ditutup tepat pada waktunya. Siap raja. Hore, akhirnya pesta. Hore. Adik-adik, warga negeri sejuta kebaikan sangat senang karena akhirnya pestanya pun dimulai. Mereka sangat berbahagia dan mempersiapkan diri dengan baik. Mereka sudah bersiap dan mereka berangkat ke aula pesta yang sudah disiapkan. Di atas bangsa-bangsa, di atas seluruh bumi. Oh, sekarang waktunya pesta raja-raja. Pesta yang disiapkan bagi kita. Anugerahnya melimpah, berkatnya tak tercurah. Semuanya sudah genap, tuntas selesai. Oh, sekarang waktunya pesta raja-raja. Pesta yang disiapkan bagi kita. Oh, anugerahnya melimpah, berkatnya tak tercurah. Semuanya sudah genap, tuntas selesai sampai garis akhir. Oh, sekarang waktunya pesta raja-raja. Pesta yang disiapkan bagi kita. Anugerahnya melimpah, berkatnya tak tercurah. Semuanya sudah genap, tuntas selesai. Semuanya sudah genap, tuntas selesai sampai garis akhir. Tuntas selesai sampai garis akhir. Oh, tuntas selesai sampai garis akhir. Shalom adik-adik, bersama Kak Deas kita akan berdoa buat kota dan bangsa. Adik-adik, pernah nggak kalian ini mengalami yang namanya mati listrik? Ketika sekitar kita gelap, kita mau jalan, sulit adik-adik. Kak Deas pernah mengalami ketika listrik di rumah mati, mau jalan tersandung ini dan itu. Tapi ketika ada lilin, ada terang di tangan Kak Deas, bisa melihat jalan dengan baik. Dan semuanya jadi jelas. Adik-adik, kegelapan bisa berbicara tentang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kegelapan juga bisa berbicara tentang rencana iblis, sakit penyakit, virus wabah dan sebagainya. Tapi kabar baiknya adik-adik, ketika di dalam hidup kita ada terang, ketika kita berdoa buat kota kita, berdiri bagi bangsa Indonesia, maka kegelapan akan sirna. Terang akan melenyapkan semua ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Di mana kita dapat terang adik-adik? Saat kita di dalam Tuhan. Mazmur 36 ayat 9 berkata, di dalam terangmu kita melihat terang. Ketika satu anak berdoa buat kota bangsa, terangnya begitu luar biasa. Apa yang terjadi ketika kita punya teman yang mau berdoa, berdiri bagi keluarga, kota, dan bangsa kita. Tiba-tiba ada teman kita lagi yang datang. Mau berdiri juga bagi keluarga, kota, bangsa. Berdoa bagi kota dan bangsa.
Api pertobatan, api lawatan, adik-adik. Apa hebatnya itu? Ada kuasa dalam pertobatan. Di Yunus dikisahkan ketika satu bangsa bertobat, satu kota bertobat. Ini kota Nineve, kota yang besar bertobat. Maka semua malapetaka diluputkan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa sekali lagi. Bagi keluarga kita, bagi kota dan bangsa kita. Api sudah menyala ketika kita berdoa buat kota kita, bangsa kita. Api pertobatan, api pemulihan, api lawatan. Mari pejamkan mata adik-adik. Kita mau naikkan penyembahan ini. Kita mau berkata kepada Tuhan, nyatakanlah lagi Tuhan. Nyatakanlah lagi Tuhan. Lebih dari dahulu. Ya Tuhan, nyatakan Tuhan. Nyatakanlah lagi. Lebih dari dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang di antara kami. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang. Semuanya adik-adik, kita nyanyikan sama-sama. Nyatakanlah lagi. Lebih dari dahulu. Dibangkitkan para pendoa anak-anak yang berdoa buat kota dan bangsa. Mulai hari ini, pulau-pulau dinyalakan api Tuhan, api pertobatan, api lawatan, api kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Di antara kami. Aku nyatakanlah sekarang. Nyatakanlah lagi. Ya Tuhan, lebih dari dahulu. Mulai dibangkitkan setiap hati anak-anak. Setiap kita berdoa buat kota dan bangsa. Berdoa yang tiada henti hari demi hari, pagi demi pagi, untuk keselamatan kota dan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, nyatakan, nyatakan di antara kami. Ini doaku. Nyatakanlah. Adik-adik, sekali lagi, ketika pertobatan itu terjadi, lawatan Tuhan terjadi atas kota kita, bangsa Indonesia. Alkitab berkata, diluputkan semua malapetaka bencana. Api Tuhan sudah menyala adik-adik ketika kita berdoa lebih lagi. Sebentar kita akan pejamkan mata sekali lagi, naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Ada banyak pulau di Indonesia. Kades akan perkatakan firman buat setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Dari Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya. Adik-adik cukup katakan amin Tuhan, sepakat Tuhan, amin Tuhan, sepakat Tuhan. Setiap perkataan firman yang keluar nanti, katakan sepakat amin. Adik-adik boleh kedangkan tangan kalau ada peta Indonesia di depan adik-adik.
kota di mana adik tinggal sekarang dimanapun kalian berada. Ayo doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyatakanlah lagi Tuhan. Nyatakanlah lagi. Lebih dari dahulu. Perbuatanmu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah sekarang di antara kami. Ini doaku Tuhan. Ini doaku. Nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi atas pulau-pulau besar di Indonesia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Lebih dari dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan anugerah dan otoritas yang dari Tuhan, kami deklarasikan bahwa sejak dari mula Tuhan menciptakan Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang memberi makan dunia. Destiny bangsa kami adalah bangsa berlimpah susu dan madu. Hari ini kami mau ambil, perkatakan setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami di bangsa ini. Sumatera, hak kesulungan, minyak bumi, emas, batu bara. Tuhan akan menjaga, mengangkat Sumatera menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Kalimantan, pasukan Tuhan, gas alam, kayu nikel, paru-paru dunia. Yoel 2 ayat 11, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Jawa, pemerintahan, pertanian, hikmat, peternakan. Kejadian pasukannya 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dan pemerintahan dari antara kakinya sampai Yesus datang dan menaklukkan bangsa-bangsa. Sulawesi, gereja Tuhan mempelai, nikel, kayu dan emas. Maleakhi 3:17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Papua, gerbang timur, emas, hutan, uranium. Wahyu 21 ayat 24, bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Maluku, kecapi, puji-pujian, rempah-rempah. Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Bali, NTT, NTB, lawatan dan keindahan alam. Mazmur 67 ayat 3, supaya jalanmu Tuhan dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami anak-anak Tuhan memutuskan untuk kami berdiri dan menjaga negeri kami di 34 provinsi agar setiap rencana iblis dibatalkan dan hanya kehendak Tuhan yang boleh terjadi di Indonesia dan kami tidak menjadi lengah lagi. Kami perkatakan, bangkitlah hai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, generasi Joel Kids, berdiri berdoa dan berperang untuk memenangkan setiap sengkala tanah yang Tuhan jadi bagian kita sejak dari mulanya. Bangkit menjadi pasukan Tuhan senantiasa berjaga-jaga, karena kepada kita Tuhan memberikan negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di antara kami
Terima kasih Tuhan. Termeterai semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kak Enti berharap kalian tetap semangat ya. Dan kita semua percaya, kalian, kakak juga, kita masuk bersama-sama dalam pestanya Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kita semua masuk dalam pestanya Tuhan. Dan tidak ada di antara kita yang ketinggalan. Oke, yuk adik-adik jangan lupa kalian absen di link di bawah ini. Kalian kerjakan kuisnya. Kalian tetap baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kalian tetap berdoa. Dan jangan lupa tetap berdoa buat bangsa kita. Ingat, sekali lagi biar cawan doa kita terus naik di hadapan Tuhan. Ya, jangan lupa juga ikuti Instagram Joel Kids Ministry. Akan ada banyak informasi yang akan kalian dapatkan. Oke, yuk terakhir sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita, semua bangkit berdiri. Dengan kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya ada perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami percaya setiap kami Tuhan, semua kami ikut masuk dalam pesta yang Tuhan sediakan buat kami. Tidak ada satupun dari kami yang ketinggalan Tuhan. Karena kami tahu kami dilayakkan untuk masuk dalam pesta-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan ada anugerah Tuhan yang berlimpah buat kami. Ada berkat Tuhan yang besar menyertai setiap kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan biar berkat yang terbaik dari surga turun atas hidup setiap kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus terus tinggal bersama kami. Sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Semua katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kita sudah menyelesaikan tema kita ya. Kita sudah belajar 4 hal. Kak Enti berharap kalian juga ngerti, kalian lakukan dengan segenap hati. Minggu depan kita akan belajar tema yang baru. Mau tahu temanya apa? Mau tahu? Mengenal Tuhan Yesus. Siapa yang mau lebih lagi mengenal Tuhan Yesus? Mau ya? Mau ya? Saksikan minggu depan, kita ikuti lagi ibadahnya. Pasti semakin seru. Oke, jangan lupa, jangan pernah lewatkan setiap jam 10 di hari Minggu. Tuh, jemputan Kak Enti sudah datang. Adik-adik, iya. Dah. Sampai jumpa minggu